Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu muhtadi wa ba'du falam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi ismi nasifah Allahumma judun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadimun lidun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wa mutakalimu lahu sifatun sama'atun tatadimu fa qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istama wajahidun bifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mungkinin qabili arsala anbiya jawi fatona bisiki wa tablighi wal amana wajahidun bihaqi min aradi bi ghairi nafsin khafi fil maradi ismatun kasairil malaika wajibatun wa fadal malaika wa musahilu diddu kulli wajibin qawli khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ismina rajim kula mukallafin wa hakimutanim umaramun idrisun nuruduma soli wa ibrahimu kullu mutaba lutun wa ismail wa isapun kada yakubu yusufu wa ayubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wa Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman Utaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatamun Nabiyya alaihimu sholatu wassalamu wa alaihi madamatil ayamu wal malakul ladzi bila bilwahum la akna syurba wala nomalahum tafsilu aslimin wa jibrilu mikailu israfilu israilu munkanakirun wa raqibun wa kaza atilun malikun wa ridwanu tada arba'atu min kutubin tafsiluha tauratu musabilu Tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala ghairil mala wa Suhuful Khalili wal Halimi biha kalamun akami halimi wa kullu ma'ata bi rasuluh wa hakun taslimu wa qabulu imanu nabiyahu li ghairi wajah wa kulli makana bi minal ajal khatimatun fi dzikri babil wajibi mimma lamuka lafi min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manafiyat Tasih wa Ummu Aminatu Zuriyah Allahu Halimatu Sahiyah Maulidu bima kadal amina wa fatu bi Taibatal Madinah atana qabla wali arba'ina wa umru qajawanya sitina wa sabatun auladu faminhumu salah satu minatu kuritu kamu Qasim Abdullah wa Taibu wa khairun bidaini
yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah musitatun qabul bihim walija wa arba'un minal inasi tukaru ridwanu rabbil jami'i yudharu Fatimatu Zahra banu Ali wa ibnahu Masibani fadluhum dari Zainabun wa bada Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat radiyah anti sini Fatimah Fatul Mustafa khairna fahtarna Nabi Muqtafa Aisyatun wa Hasanun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Bintun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummatun mardiyah Hamzatu ammu wa Abbasun kata ammatu Sofiyatun daturtida wa qabla hijratin Nabil Isra min makatil layla likusiyudra wa badal Isra'i wa rajulis sama hatta ra'an Nabi Rabbal Allama min ghairi kaifin wa tisarin wa aftaran alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balagal ummata bil Isra'i wa fadli khamsatin bil amdirai wa baca siddiqun bitasdikillahu wa bil uruji siddu wa fa'allahu wa hadihi akidatun mutasara wa lil awami salatun muyassara nadimutil qamadun marzuki mayan kamilil sadiqil masuki walhamdulillahi wa salat salama ala nabi khairi man qad allama wa ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi wa asalul karima ila salama wa nafa kulli man biha qad istaqa abiyatuha maizun bi'adil jummali karihuha li hayyun kuri jummali samaituha akidatul awami min wajibil fiddini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bihi. Babu ma yaqulu idza dakhala baitahu. Babu ma bab menjelaskan perkara. Babu ma bab menjelaskan perkara. Yaqulu yang ia mengucapkan. Yaqulu ia mengucapkan. Yaqulu ia mengucapkan idza dakhala ketika ia masuk baitahu rumahnya. Idza dakhala ketika ia masuk baitahu rumahnya. Bab menjelaskan tentang ucapan seseorang ketika ia memasuki rumahnya. Setelahnya kemarin kita membahas dua bab ya. Bab yang pertama adalah bacaan yang dibaca ketika melepas pakaian, ketika hendak mandi, tidur atau semisalnya. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kata Nabi, penutup antara mata pandangan jin dan aurat manusia adalah seorang muslim ketika hendak membuka pakaiannya membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Sehingga ketika kita membuka pakaian, mandi atau ganti pakaian, maka aurat kita terhalang dari dilihat bahkan dipermainkan oleh jin dan syaitan. Lalu bab yang kedua kemarin adalah doa yang dibaca ketika keluar dari rumah. Doanya apa saja? Yang pertama, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Lalu yang kedua ya,
Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Lalu yang selanjutnya Bismillahi tuqlanu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itulah doa-doa yang sunnah dibaca ketika kita keluar dari rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan-bacaan atau doa-doa yang diucapkan ketika kita masuk ke dalam rumah. Nah, ini keluar dulu baru masuk karena awalnya kita berada di dalam rumah. Ya kan, awalnya berurutan ya. Yang pertama adalah ketika kita bangun tidur, lalu masuk ke kamar mandi, ya, lalu membuka pakaian, memakai pakaian, lalu keluar dari rumah untuk beraktivitas, lalu pulang lagi ke dalam rumah. Nah, apa yang dibaca ketika kita memasuki rumah? Mau itu rumah kita sendiri atau rumah orang lain yang kita bertamu ke rumah tersebut. Yusahabu disunahkan ayyakula ia mengucapkan. Yusahabu disunahkan ayyakula ia mengucapkan bismillahi bismillah. Wa ayyuksiro dan ia memperbanyak dan ia memperbanyak min zikrillahi ta'ala zikir kepada Allah ta'ala. Min zikrillahi ta'ala zikir kepada Allah ta'ala. Wa ayyusallima dan ia mengucapkan salam. Wa ayyusallima dan ia mengucapkan salam. Sawaun sama saja karena ada fil baiti di dalam rumah adamiyun manusia. Sawaun sama saja karena ada fil baiti di dalam rumah adamiyun manusia amla atau tidak. Liqaulillahi ta'ala karena firman Allah ta'ala. Liqaulillahi ta'ala karena firman Allah ta'ala fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fa iza dakhaltum jika kalian masuk buyutan rumah-rumah fasallimu maka bacalah salam. Fasallimu maka bacalah salam ala anfusikum atas diri kalian. Ala anfusikum atas diri kalian. Tahiyatan dengan tahiyat. Tahiyatan dengan tahiyat atau penghormatan. Min indillahi dari sisi Allah. Min indillahi dari sisi Allah. Mubarakatan yang diberkahi. Thayyibatan yang baik. Mubarakatan yang diberkahi, thayyibatan yang baik. Thayyibatan yang baik. Warwaina dan kami meriwayatkan fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi. Warwaina dan kami meriwayatkan fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata Qala bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya wahai anakku. Ya bunayya wahai anakku, idza dakhalta jika engkau masuk. Idza dakhalta jika engkau masuk ala ahlika atas keluargamu. Ala ahlika atas keluargamu fasallim maka bacalah salam. Fasallim maka bacalah salam. Takun maka jadilah engkau barokatan berkah. Barokatan berkah alaika atasmu wa ala ahli baitika dan atas keluarga rumahmu. Wa ala ahli baitika dan atas keluarga rumahmu. Qala berkata At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Qala berkata At-Tirmidzi Imam Tirmidzi.
Hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Nah, disunahkan kata Imam An-Nawawi kita membaca bismillah lalu memperbanyak zikrullah. Ya, jadi di antara kesunahan ketika kita akan memasuki sebuah rumah adalah pertama membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu memperbanyak zikir kepada Allah dan mengucapkan salam. Ya, baik di dalam rumah itu ada manusia ataupun tidak, tetap kita disunahkan untuk membaca salam. Hanya saja nanti kalau di rumah tidak ada siapa-siapa, redaksi salamnya ada sedikit perbedaan. Nanti di akhir akan dibahas. Bacaan salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa bacaan salam. Liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kata Imam Nawawi, beliau meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepadaku, kata Anas, ya bunayya, wahai anakku. Nah, Nabi dalam redaksinya ini menggunakan kata ya bunayya, panggilan untuk anak, wahai anakku. Kira-kira Anas ini putranya Nabi atau bukan? Bukan. Anas ini bukan putra Nabi. Ya. Anas ini adalah sahabatnya Nabi, bukan putranya Nabi. Tapi Nabi memanggil ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya boleh seseorang memanggil anak-anak yang usianya di bawah dia itu memanggil dengan kata anakku, boleh meskipun dia bukan anaknya, asal usianya lebih muda dibanding yang memanggil ya bunayya, ya, atau ya bani, silakan ya bani, wahai anakku, atau ya bunayya, silakan, atau ya waladi, wahai anakku, silakan. Boleh sebagaimana yang dipraktekkan diucapkan oleh Nabi kepada Anas. Anas kan bukan anaknya Nabi, tapi Nabi memanggil Anas dengan kata ya bunayya, wahai anakku, silakan. Siapa usianya lebih tua dibanding si Wildan misalkan, kasih Wildan ya bunayya. Nah, ujang, maksudnya cuma ujang, kasep. Nah, itu sebagai bentuk talat sebagai bentuk kelembutan, keakraban, kelembutan, kan jadi budak anu usia di bawah kita itu gak masalah, dengan naon boleh memanggil orang yang bukan anak kita dengan panggilan nak atau ujang ya bunayya, wahai anak. Ya bunayya, kata Nabi kepada Anas, idza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk kepada keluargamu, artinya mau masuk ke dalam rumah, ya, lalu bacalah salam, maka bacalah salam, kata Nabi. Maka engkau akan mendapatkan keberkahan dan keberkahan juga atas keluargamu. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam rumah lalu baca salam, maka kita akan mendapatkan keberkahan, ya, bagi kita dan keluarga kita. Sehingga kalau rumah sudah berkah, maka penghuninya akan tenang, penghuninya akan rukun, penghuninya akan adem ayem. Kalau di dalam rumah itu ada keberkahan. Sebaliknya, lamun di imah teu aya keberkahan, hawan teh panas, pasea, ya, emosi nu aya di imah teh tenang. Itu ciri rumah tidak ada keberkahan di dalamnya. Di antara agar rumah menjadi berkah, kehidupan rumah tangga menjadi berkah adalah biasakan salam ketika kita masuk ke dalam rumah. Itu akan jadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita, sehingga rumah dan penghuninya ada dalam keberkahan. Rawaina, kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud. Rawaina, kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud. An Abi Malikin al-Ash'ari, dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wasmuhu, dan namanya
Al-Harisu yaitu Haris. Wakila dan dikatakan Ubaidun Ubaid. Wakila dan dikatakan Ka'bun Ka'ab. Wakila dan dikatakan Amr Amrun Amr. Amrun Amr. Qala beliau berkata Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza walaja ketika masuk ar-rajulu seseorang laki-laki, namun maksudnya juga termasuk perempuan. Ar-rajulu laki-laki baitahu ke dalam rumahnya. Fal yakul maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Summal yusallim lalu bacalah salam ala ahlihi atas keluarganya. Lam yudha'ifhu tidak mendhaifkannya Abu Dawud. Kami meriwayatkan, kata Imam An-Nawawi, dalam Sunan Abi Daud dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nama Abi Malik ini adalah nama kunyah. Nama asli beliau, isim karimnya adalah Al-Haris. Ya. Ada juga yang menyebut bukan Al-Haris katanya, tapi Ubaid. Ada juga yang menyebut bukan Ubaid, tapi Ka'ab. Ada juga yang menyebut nama asli beliau adalah Amr. Nah, Abi Malik Al-Asy'ari ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang laki-laki ataupun perempuan masuk ke dalam rumahnya, maka ucapkanlah padanya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka aku meminta padamu khairal maulaji, sebaik-baiknya tempat masuk. Khairal maulaji, sebaik-baiknya tempat masuk. Wa khairal makhraji, dan sebaik-baiknya tempat keluar. Maulaji itu tempat masuk, makhraj tempat keluar, simakan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Walajna, kami masuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Walajna, kami masuk. Wa bismillahi, dan dengan menyebut nama Allah, kharajna, kami keluar. Wa 'alallahi, dan atas Allah, dan hanya kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Tawakkalna, kami bertawakal. Tawakalna, kami bertawakal. Itu doanya. Jadi kata Abi Malik Al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda gini, ketika seseorang masuk dalam rumah, maka apa bacanya? Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Lalu baca salam. Dibaca doa itu, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warwaina, dan kami meriwayatkan an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Wasmuhu, dan namanya Sudai bin Ajlan. Wasmuhu, dan namanya Sudai bin Ajlan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, salah satun, 3 orang. Kulluhum, semuanya. Dhaminun, yang dijaga.
Alallahi atas Allah. Dhaminun yang dijaga alallahi atas Allah. Azza wa Jalla. Rajulun yang pertama seorang laki-laki, rajulun pertama seorang laki-laki, kharaja ia keluar, ghazian berperang, ghazian berperang. Fi sabilillahi azza wa jalla, di jalan Allah azza wa jalla. Fi sabilillahi azza wa jalla, di sabilillah azza wa jalla. Fahuwa maka ia dhaminun yang dijaga, dhaminun yang dijaga, alallahi atas Allah, hatta yatawaffahu hingga Allah mewafatkannya, hatta yatawaffahu hingga Allah mewafatkannya, fayudkhilahu lalu Allah memasukkannya, fayudkhilahu lalu Allah memasukkannya al-jannata ke dalam surga. Au yaruddahu atau Allah memulangkannya, mengembalikannya. Au yaruddahu atau Allah mengembalikannya bima dengan perkara nala yang ia dapat, bima dengan perkara nala yang ia dapat, min ajrin berupa pahala, wa gonimatin dan gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Jadi lamun perang kan lamun menang, maka harta yang ada pada pasukan yang kalah gitu, ya, kaum yang kalah itu dibawa balik, namanya gonimah. Warajulun dan seorang laki-laki, roha yang ia berangkat, roha itu berangkat di akhir siang, roha menjelang sore berarti roha, sore berarti akhir siang berarti menjelang malam. Roha ia berangkat ilal masjidi menuju masjid. Fahuwa maka ia dhaminun alallahi, dhaminun yang dijaga alallahi atas Allah, hatta yatawaffahu hingga Allah mewafatkannya, hatta yatawaffahu hingga Allah mewafatkannya, fayudkhilahu lalu Allah memasukkannya, sama kayak tadi ya, al-jannata ke dalam surga. Au yaruddahu atau Allah mengembalikannya, memulangkannya, bima dengan perkara nala yang ia dapat, min ajlin berupa pahala, wa gonimatin dan gonimah atau kemenangan. Gonimah bisa dimaknai kemenangan atau keuntungan di sini. Warajulun dan seorang laki-laki, warajulun dan seorang laki-laki, dakhala yang ia masuk, dakhala ia masuk, baitahu ke dalam rumahnya, baitahu ke dalam rumahnya, bisalamin dengan membaca salam, bisalamin dengan membaca salam. Bahwa maka ia dhaminun yang dijaga alallahi subhanahu wa ta'ala atas Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisun hasanun, hadis hasan. Rawahu meriwayatkannya Abu Dawud bi isnadin hasanin dengan sanad yang hasan. Warawahu dan meriwayatkannya, warawahu dan meriwayatkannya akhorun, imam yang lain, akhoruna imam yang lain. Wa makna dhaminun Allahi ta'ala. Tadi ada kata dhaminun Allahi ta'ala. Ayatni sahibul dhamanin, yang atau pemilik penjagaan. Sahibul dhamanin, pemilik penjagaan, alias yang dijaga gitu. Anu dijaga atau anu ngabogaan penjagaan gitu. Waddomanu sareng ari dhoman, ari ayatu yaitu penjagaan atau perlindungan, ari ayatu penjagaan perlindungan li syai'in terhadap sesuatu, li syai'i terhadap sesuatu. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan, kama yuqalu sebagaimana dikatakan, tamirun wala binun, lafad tamirun wala binun ayani sahibut tamrin, pemilik kurma, wala binun dan pemilik susu, wala banin dan pemilik susu. Jadi tamir itu pemilik kurma, labin pemilik susu. Jadi kalau dhamin orang yang pemilik penjagaan atau yang dijaga. Famanahu makaman,
sehingga maknanya famanahu, sehingga maknanya anahu sesungguhnya ia fi riayatillahi ta'ala dalam perlindungan Allah Ta'ala, fi riayatillahi ta'ala dalam perlindungan atau penjagaan Allah Ta'ala. Wa ma ajzala hadhil adiyata, wa ma ajzala, betapa agungnya, betapa banyaknya, betapa hebatnya, silakan. Ma di sana adalah li ta'ajub. Ya. Ma ajzala itu artinya fi'il ta'ajub. Wa ma ajzala, dan betapa agungnya, hadhil atiyata, pemberian ini. Allahumma ya Allah, urzuknaha, berilah kami rizki. Urzuknaha, berilah kami rizki itu. Berilah kami rizkinya, rizki yang tadi yaitu diberi yang tiga tadi. Urzukna, berilah kami rizki, yang demikian tadi. Kami meriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, namanya adalah Sudai bin Ajlan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ada 3 kelompok manusia yang semuanya ada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Siapa? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka dia ada dalam perlindungan Allah, ya, hingga Allah mewafatkannya dan masuk ke dalam surga. Atau dia berhasil pulang, lalu pulang membawa pahala dan ghanimah. Yang kedua, seorang laki-laki yang berangkat menuju masjid, dia juga ada dalam jaminan perlindungan Allah hingga ia wafat dan Allah memasukkannya ke dalam surga, atau kembali pulang ke rumah dengan membawa pahala dan kemenangan. Dan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya dengan membaca salam, dia juga ada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya pahala ini. Mudah-mudahan kita diberi rizki yang tadi. Yang pertama apa? Berperang di jalan Allah, itu dijaga oleh Allah. Yang kedua, apa tadi? Berangkat ke masjid. Yang ketiga, baca salam ketika masuk ke dalam rumah. Poinnya yang dibahas di sini adalah yang baca salam. Meskipun ada 2 lagi yang tadi, berangkat perang menuju fisabilillah, lalu berangkat menuju masjid. Lalu yang ketiga adalah masuk ke dalam rumah dengan membaca salam. Pahalanya sangat besar. Warawaina, dan kami meriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Warawaina, dan kami meriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar. Sami'tu, aku mendengar. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi yaqulu, beliau bersabda, atau yaqulu, beliau mengucapkan, yaqulu, beliau bersabda, idza dakhala, ketika masuk ar-rajulu, seseorang. Di sini lafadznya rajul tapi maknanya umum, termasuk perempuan. Idza dakhala, ketika masuk ar-rajulu, seseorang laki-laki, baitahu, ke dalam rumahnya, fadzakara, lalu ia berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Fadzakara, lalu ia berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Inda dukhulihi, ketika masuknya. Inda dukhulihi, ketika masuknya. Wa inda tu'amihi, dan ketika makannya. Jadi pas masuk baca zikir, pas makan baca zikir. Wa qala, berkata asyaitonu, syaitan. Syaitan itu ada di sekeliling kita, bahkan ikut bersama kita kemanapun kita pergi, itu syaitan. Tugas setan adalah membuat hati menjadi bimbang, ragu-ragu, memberi masukan yang buruk. Naik beramal teh, entong lah. Naik ngaji teh, mending orang mabar gitu. Naik ngaji teh, entong ayeuna Persib main, misalnya namun aya Persib. Itu tugas setan hanya memberikan apa tadi, masukan, saran yang membuat orang menjadi
ragu-ragu bahkan malas untuk melakukan kebaikan. Setan itu ada di mana-mana, bahkan ikut bareng bersama kita. Qala berkata syaitan la mabita, tidak ada tempat bermalam. La mabita, tidak ada tempat bermalam lakum bagi kalian. Wala asya'a, dan tidak ada makan malam. Asya itu makan malam. Pas maghrib itu makan malam namanya. Wa idza dakhala, dan jika ia masuk, falam yadhkur, lalu ia tidak berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Fala idza dakhala, dan ketika ia masuk, falam yadhkur, dan ia tidak berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala inda dukhulihi, ketika masuknya. Inda dukhulihi, ketika masuknya. Qala berkata asyaitanu syaitan, adroktum, kalian mendapati. Adroktum, kalian mendapati al-mabita, tempat bermalam. Oh, menang tempat sare euy ayeuna. Cek setan ka setan deui tapi lain ka urang. Wa idza lam yadhkur, dan ketika ia tidak berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala inda to'amihi, ketika makannya. Qala, setan berkata, adroktum, kalian mendapati al-mabita, tempat bermalam, tempat sare, wal asya'a, dan makan malam. Makan malam dapat, tempat tidur malam pun dapat. Untuk di kebun ada nama jangan sakit. Rawahu, meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, fi shahihi, dalam sahihnya. Kami meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu ia berzikir ketika masuk dan berzikir ketika makan, maka syaitan mengatakan apa? Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam. Jadi setan, kalau kita masuk ke dalam rumah baca zikir, diantaranya baca salam tadi, atau pas makan baca doa tadi, Allahumma barik lana, setan tidak dapat jatah bermalam di imah kita, dan setan tidak dapat jatah makan dari makanan kita. Sehingga malam itu kita, rumah kita, makanan kita tidak diikuti oleh setan. Kita tidur di rumah bebas dari gangguan setan, lalu makan pun kita tidak dibersamai dengan setan. Setan itu kalau kita gak baca bismillah, dia ikut kemana-mana. Kita makan, kita minum, ya, sare bahkan itu dikekepan setan. Sehingga lamun subuh kaberangan itu maca doa dikekepannya, ya, dikekepan, di pepene, di nina bobo setan, sampai ke subuh kaberangan itu baca doa. Nah, setan itu membersamai kalau kita tidak berzikir kepada Allah. Termasuk tadi kalau pas masuk rumah gak baca zikir, setan dapat hotel gitu. Setan dapat kamar untuk bermalam. Rimasaha masih dapat. Pas makan nyiuk piring main habak wae, alhamdulillah, alhamdulillah setannya. Ya. Nih, bersyukur kita dapat makan malam juga. Jadi menang jatah makan dan jatah tidur bermalam. Namun masuk rumah tanpa berzikir. Kalau masuk rumah berzikir, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam. Di mana tuh? Di kupon jadi nanti. Sedih cenah si dapat baca zikir asup ka imah. Pas makan baca zikir juga, baca doa, akhirnya tidur di kebun, temenang dahar malam. Itu pentingnya zikir, agar rumah kita tidak dihinggapi oleh setan dan makan kita tidak dibersamai oleh setan. Maka bacalah zikir pas masuk rumah dan pas makan. Waraina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raja'a, ketika beliau kembali, idza raja'a, ketika beliau kembali, minan nahari,
dari waktu siang, minan nahari dari waktu siang, ila baitihi menuju rumahnya, ila baitihi menuju rumahnya. Yaqulu Nabi mengucapkan, Yaqulu Nabi mengucapkan, alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nari. Isnaduhu dhaif, isnaduhu sanadnya dhaifun lemah. Tapi meskipun lemah untuk fadhailul amal boleh untuk diamalkan. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW ketika pulang ya di siang hari menuju rumahnya, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Warawaina dan kami meriwayatkan fi Muwatta'i Malikin dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Fi Muwatta'i Malikin dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Di Imam Malik salah satu mujtahid yang 4 yang diikuti oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, punya kitab namanya Kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' itu kitab dalam ilmu hadis. Kitab dalam hadis, kitab yang menghimpun hadis-hadis. Nah, kitab Al-Muwatta' ini kurang lebih memuat 1750-an hadis katanya. Dan itu dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i ketika berusia 10 tahun. Dalam riwayat lain menghafal hanya dengan 10 malam saja. 1750 hadis dihafal oleh Imam Syafi'i. Nama kitabnya Kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik. Anahu sesungguhnya balaghahu sampai pada Imam Malik, balaghahu sampai kepada beliau, balaghahu sampai kepada beliau, anahu sesungguhnya yustahabu disunnahkan idza dakhala ketika masuk, ketika seseorang masuk, idza dakhala ketika seseorang masuk baitan rumah, ghairu maskunin yang tidak berpenghuni, ghairu maskunin yang tidak berpenghuni, ayyakula ia mengucapkan, ayyakula ia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bacanya. Kalau di rumah Taisa saha bacana kumaha? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lamun ayaan mah biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun Taisa saha assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu adalah bacaan-bacaan yang sunat ya dibaca ketika kita memasuki rumah. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wal iktisalatu ari pirang-pirang mandi. Wal iktisalatu ari pirang-pirang mandi. Al masnunatu anu disunnatkeun. Al masnunatu anu disunnatkeun eta sab'ata asyara 17. Eta sab'ata asyara 17 naonana guslan mandina. Naonana guslan mandina. Ditamiz naonan. Ghuslul Jum'ati, Ghuslul Jum'ati, Ghuslul Jum'ati tegasna kahiji mandi Jumat. Ghuslul Jum'ati tegasna kahiji mandi Jumat. Wal idaini sareng dua id. Dua idnya ada Idul Fitri sareng Idul Adha. Wal istisqa'u sareng istisqa atau wal istisqa'i silakan. Wal istisqa'i sareng istisqa. Nek wal istisqa'i istisqa sareng. Wal istisqa'u sareng istisqa.
Wal khusufu sareng gerhana matahari, wal kusufu sareng gerhana bulan. Dibalik, wal khusufu sareng gerhana bulan, wal kusufu sareng gerhana matahari. Wal khusufu sareng gerhana bulan, wal kusufu sareng gerhana matahari. Wal guslu sareng mandi min guslil mayiti tina ngamandian mayit. Wal guslu sareng mandi min guslil mayiti tina ngamandian mayit. Wal kafiru sareng jalma kafir atau wal kafiri sareng jalma kafir idza aslama di mana-mana Islam itu kafir. Idza aslama di mana-mana Islam itu kafir. Wal majnunu sareng jalma gelo. Wal majnunu sareng jalma gelo. Wal mugma alaih sareng jalma anu ayan. Epilepsi ayan. Idza afaqo di mana-mana cager dua nana. Idza afaqo di mana-mana cager dua nana. Idza afaqo di mana-mana cager dua nana. Wal guslu sareng mandi indal ihrami nalika ihram. Wal guslu sareng mandi indal ihrami nalika ihram. Wali dukhuli Makkah sareng karena asup kota Mekah. Wali dukhuli Makkah sareng karena asup kota Mekah. Walil wukufi fi Arafata, walil wukufi dan karena wukuf, walil wukufi sarang karena wukuf bi Arafata di Arafah. Walil mabiti sarang karena mabit yang nginap bi Muzdalifata di Muzdalifah. Walil ramyi jimari sarang karena melontar jumroh, maledog jumroh, melontar pirang-pirang jumroh asalasi anu tilu. Wali tawafi sareng karena tawaf. Wali tawafi sareng karena tawaf. Sabadana kamari urang tos ngabahas tentang hal-hal anu ngawajibkeun kana mandi. Kamari cenah anu ngawajibkeun kana mandi teh aya genep ngan dibagi dua. Nu kahiji anu khusus keur awewe unggul, anu kadua anu lalaki ongkoh awewe ongkoh. Kamari cenah anu khusus keur awewe unggul aya tilu, eta kahiji haid, nu kadua nifas, katilu melahirkan. Haid teh maksudna mah ketika telah berhenti dari haid terus bersih maka wajib mandi. Ari keur haid keneh mah darahna aya keneh mah teu wajib mandi. Bahkan haram mandi lamun niat ibadah. Terus anu kadua nifas, nu katilu melahirkan. Aya anu berserikat baik itu laki-laki dan perempuan. Tilu kahiji nyaeta berhubungan badan. Iltikaul khitanain bertemuna dua alat kelamin. Maka lalaki sareng awewe duanana wajib mandi. Anu kedua adalah keluar cai mani atau sperma. Carana maneh kumaha wae, hayana keur kumaha wae, di mana-mana keluar sperma maka wajib mandi. Anu katilu maot. Maka maot wajib mandi. Terus selanjutnya kamar dibahas tentang kefarduan atau farduna mandi. Farduna mandi eta aya tilu, kahiji niat, nu kadua ngaleungitkeun najis lamun aya najis dina badan, anu katilu nyampaikeun cai ka sakabeh rambut sareng kulit anu aya dina badan urang. Kulit nu mana? Kulit anu bagian zahir. Rambut nu mana? Sakabeh rambut anu aya dina awak urang. Maka sadayana wajib kageunaan ku cai. Lamun henteu maka masih menyisakan hadas. Lamun masih menyisakan hadas, salat we salatna teu sah. Lamun teu sah moal diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan sing benar dina bab tadi mandi. Terus anu selanjutnya adalah sunahna mandi. Sunahna mandi kemarin disebutkan di dia hanya 5, meskipun lebih dari itu dalam kitab-kitab anu lebih besar.
lebih panjang lebar. Nuka hiji adalah baca bismillah di awal. Nuka dua wudu sampai mehna. Nuka tilu melewatkan tangan ke atas tubuh atina menggosok badan, digosokkan. Sunat digosok teh. Anu kaopatna adalah terus menerus. Anu kalimana ngaheulakeun anu kanan, manggilkeun anu kencan. Kawas ayeuna urang ngabahas tentang mandi-mandi anu hukumna sunnah. Kamari cenah mandi teh aya hukumna teh beda-beda. Namun pada dasarnya hukum asal mandi adalah mubah. Namun mubah teh perkara anu naik dilakukan atau henteu teu aya kaitanna sareng pahala atau dosa. Naik mandi heuk henteu kitu naon bae. Tu mandi cenah saminggu he teu naon. Tu mandi saminggu bau hanya. Ada hukum asal dari mandi adalah mubah, kecuali ada hal-hal yang membuatnya menjadi sunat atau membuatnya menjadi wajib, maka mandi jadi sunat, mandi jadi wajib. Nah, namun pada dasarnya hukum asal mandi adalah mubah. Kama cenah mandi teh aya nu wajib. Wajib ketika yang sunat dinazarkan. Mana mandi anu sunat teh anu kurang bakal dibahas. Contohnya tadi ada yang pertama mandi Jumat. Mandi Jumat kan sunat. Nah, ketika mandi Jumat dinazarkan maka jadi wajib. Anu kedua adalah ada anu 6 sebab kamari. Ya, maka mandi hukumnya menjadi wajib. Nu kedua mandi anu sunat seperti mandi Jumat, Idul Fitri, Idul Adha anu bakal kurang dibahas. Anu katilu adalah mandi anu mubah. Eta lamun mandi tujuan nanti adalah untuk menyegarkan badan, membersihkan badan dan lain sebagainya, maka hukum mandi adalah mubah. Aya mandi anu hukumna teh makruh, lamun mandi bari teuleum keur jalma anu keur puasa. Nah haning makruh bisi batal puasana. Anu kalimana haram meskipun sah. Nyata lamun mandi make cai meunang ngagasap cai batur kurang dipake mandi. Haram eta teu meunang meskipun sah mandina. Aya haram bari teu sah nyata lamun awewe haid mandi niata ibadah eta haram teu meunang. Lamun awewe masih keneh kaluar darah haid teh. Tapi lamun awewe geus henteu kaluar darah haid geus bersih, maka wajib mandi eta mah. Lamun naik salat dan sebagainya. Nah, ayeuna urang ngabahas tentang mandi-mandi anu hukumna teh sunnah. Di antara mandi anu hukumna sunnah teh aya 17. Namun eta anu kahiji nyaeta mandi Jumat. Ya. Bahkan mandi Jumat adalah utamana mandi. Bahkan aya pendapat anu nyebutkeun mandi Jumat itu hukumna wajib. Ya, saking abdolna mandi Jumat, aya pendapat anu menyatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi pendapat anu dipakai adalah hukum mandi Jumat adalah sunat. Kapan waktunya mandi? Apakah di poe Kamisna? Mulai waktu mandi, ya, sunahnya mandi hari Jumat adalah ketika terbitnya fajar, berarti iraha waktu subuh, berarti lamun pas janari geus mandi teu kahitung meunang pahala mandi sunat. Mulai dihitung mandi sunat poe Jumat adalah ketika terbitna fajar alias pas datangna waktu subuh. Subuh mandi ke pas Jumatan terus tu mandi ke teu naon. Geus meunang sunat mandi pas subuh. Asa diniatan sunat we. Sejak abdi mandi karena sunat poe Jumaah. Ya. Meunang pahala sunat mandi poe Jumaah. Ti mimiti subuh. Ya. Sampai ka iraha, sampai ka putusna harapan dina hadir kana Jumatan. Geus injury time gitu nya. Eta berakhirna atau sunahan Jumat. Nah, sunah kasaha? Sunnah nama di Jumat teh keur jalma anu naik hadir Jumatan. Ada nu teu Jumatan mas beli awewe teh disunahkeun mandi. Jadi disunahkeun soteh mandi Jumat ka lalaki anu naik Jumatan anu hadir naik Jumatan. Ari anu teu Jumatan mah disunahkeun. Nah haning sunat sabab urang akan berbaur dengan banyak orang.
ya, berbaur dengan orang-orang yang banyak dalam satu ruangan. Sehingga lamun mandi, ya, berarti badan orang bersih, badan orang wangi, badan orang terlihat rapi, seger. Nah, lamun misalkan orang pas Jumatan henteu mandi, awak bau, awak kucel, awak kotor, sehingga mengganggu orang lain yang ikut Jumatan. Sehingga sunahnya ya pas rek mandi teh pakai sesungitan, baju anu rapi, lalu mandi terlebih dahulu agar pas datang ke masjid ibadahnya tenang, orang yang ada di samping kita pun tenang. Coba lamun pas datang ke masjid bau kelek, berarti subhanallah. Bau kelek jadi kaganggu kan, itu nghambat banget. Nghambat banget. Ya leuheung lamun misalkan jamaah lamun khotibna pas khutbah teh bau ya, bau bangke misalkan dina kelek sidah apa ambu sampai ke hutan kan. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian disunahkanlah mandi. Utamanya mandi itu adalah menjelang berangkat untuk sholat. Jam sebaraya ke masjidna jam 11 abadi jam 11 kurang teh orang bos mandi. Nah, supaya masih segar kan berangkat. Meskipun mulai masuk kesunahan mandi Jumat adalah di waktu subuh, tapi afdol nama nanti ketika hendak berangkat menuju sholat Jumat. Nu kedua, mandi yang disunahkan adalah wal aidain. Dua itu adalah sholat Idul Fitri seorang sholat Idul Adha. Kenapa disunahkannya sama? Karena kita akan berbaur dengan orang-orang yang banyak, sama juga tadi. Kapan waktu disunahkannya? Dalam Idul Fitri Idul Adha mah mulai disunahkan pas tengah malam, pas jam 12 peting kita mulai datangna kesunahan. Sehingga lamun maghrib ya mandina teh can kahitung sunah, can kahitung sunah naik lebaran. Mulai nanti adalah setelah tengah malam mandi puting-puting ya, subuh teu kudu mandi dan malam terus mandi. Nah, iraha berakhirna adalah datangnya datang terbenamna matahari maghrib. Maghrib. Lalu sunah nama adalah mandi teh untuk hari, bukan untuk hadirna. Jadi meskipun orang henteu naon, meskipun orang henteu naik miluan sholat id, tetap disunahkan mandi. Hari Jumat makan disunahkan teh keur anu naik hadir. Nah hari id mah naik hadir teh hadir sunat mandi. Wa yusanu ghuslu lil yaum laliman yuridu hudura sholati faqat. Jadi tidak hanya disunahkan untuk orang yang mau hadir saja, akan tetapi sunnahnya mandi Idul Fitri itu adalah kesunahan meskipun tidak ikut sholat id. Sunnah mandi. Tadi kapan mulainya? Pas tengah malam. Berakhir kapan? Sampai mandi. Itu sunnah mandi. Ya. Sunnah mandi meskipun orang yang haid, wanita yang sedang haid atau anak-anak yang belum tamyiz mandi marani. Mandi sunnah. Ghuslu yang selanjutnya adalah mandi wal istisqa dan mandi istisqa. Mandi istisqa adalah mandi ketika kita mau melaksanakan sholat istisqa. Istisqa itu apa? Sholat meminta hujan. Kering yang lama gitu ya. Kering lama tanaman sampai mati. Maka kita disunahkan untuk sholat istisqa. Kapan waktunya? Waktunya kalau dia sendiri sholatnya ketika mau sholat. Jadi istisqa itu tidak mesti berjamaah. Sendiri pun tidak apa-apa. Hanya saja disunahkan berjamaah. Nah kalau sholatnya berjamaah adalah ketika mau kumpul bersama jamaah, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Itu adalah mandi istisqa yang ketiga. Yang keempat, wal khusufu sholat gerhana bulan, wal khusufu sholat gerhana matahari. Itu juga disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kapan? Ketika permulaan perubahan matahari atau bulan. Pas awal gerhana gitu, kita disunahkan mandi.
pas ada perubahan. Ya. Kapan berakhir? Kapan berakhir ketika telah mengerjakan sholat. Dalam menegerahnya penting misalkan terus saya pengumuman gerhana bulan. Gerhana bulan kan dipenting, gerhana matahari jadi bulan. Pengumuman nanti pukul 8 tepat gerhana akan memasuki fase sempurna. Ya. Nanti insya Allah di Masjid Al-Falah Karanglayung akan mengadakan sholat gerhana bulan berjamaah. Tamanya di setengah 8 deh. Terus mulai mandi datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu sunnah. Ya, ketika mau menghadiri sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Lalu yang selanjutnya adalah wal ghuslu min ghuslil mayit, mandi ketika telah min ghuslil mayit dari memandikan mayit. Jadi lamun orang terus ngamandian mayit maka sunnah maneh teh mandi. Ya, terus mandi, terus ngamandian mayit sunnah mandi. Ghuslu min ghuslil mayit. Meskipun mayit nanti jalma kafir dimandian ku urang. Atau nu ngamandian nanti adalah awewe anu haid atau awewe anu nifas. Baik. Iraha waktuna setelah ngamandian mayit, lain pas ngamandian mayit, manya pas mandi mandi barang jeung mayit. Waktuna sunah mandi setelah memandikan mayit adalah mun geus beres ngamandian mayit, lain pas mandi mayit barang jeung mayit. Selesai memandikan mayit, kita juga sunah untuk mandi setelah itu. Kapan berakhir? Berakhirnya adalah setelah berpaling dari mayit. Ya. Sunnah mandi. Lalu yang selanjutnya adalah wal kafiru idza aslama. Juga disunahkan mandi adalah ketika orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Nah, kesunahan ini berlaku ketika tidak junub saat kafir. Can pernah junub gitu. Can pernah keluar sperma atau can pernah berhubungan badan kan gitu, itu penyebab junub. Ya. Lamun pas junub mah pernah junub gitu, maka wajib eta mah mandi ngaleungitkeun jinabah, ngaleungitkeun junubna. Jadi sunat soteh lamun jalma kafir asup Islam mandi teh lamun samemehna teh henteu pernah junub, ari boga junub banyak wajib mandi ngaleungitkeun hadas jinabah. Anu selanjutnya anu disunahkeun mandi teh adalah wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, jalma anu gelo, jalma anu epilepsi ketika sembuh dari gelo jeung epilepsi. Nah, sunah mandi. Ya. Gerepok kita naon euy ngariung. Naon mah aya naon ngariung di dieu. Maneh tadi tos gegerepokan. Ayo mandi. Ya. Mandi. Kata Imam Syafi'i, qalla man junna illa wa anzala. Ya, terus mandi yang sunnah selanjutnya adalah wal ghuslu indal ihram, mandi ketika hendak ihram. Ihram itu dah hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh, namanya ihram. Ihram sunnah sama mehna mandi sunnatunya mandi naik ihram. Lalu sunnah juga mandi ketika memasuki kota Mekah, mandi ketika wukuf di Arafah, mandi ketika akan melaksanakan mabit di Muzdalifah, mandi ketika akan melempar jumroh, yang tiganya itu jumratul ula, wusta dan aqobah. Lalu mandi ketika hendak tawaf, baik itu tawaf kudum itu tawaf ketika datang ke Baitullah, namanya tawaf kudum, atau tawaf ifadah itu tawaf yang wajib, tawaf yang rukun, atau tawaf rukun ya bukan tawaf wajib. Tawaf ifadah itu tawaf rukun, lalu tawaf kudum tawaf wada, tawaf perpisahan balik mau pulang ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing, namanya tawaf wada, eta kewajiban haji. Jadi mau itu tawaf kudum, tawaf ifadah atau tawaf wada, eta disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Bahkan juga disunahkan mandi ketika masuk kota Madinah katanya. Kalau kita mau ke Madinah, mau itu ziarah ke makam Nabi, ya mudah-mudahan kita disampaikan bisa ziarah ke makam
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ketika hendak ziarah atau masuk ke kota Madinah itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Dan al-ghuslul hijamah, mandi ketika telah dibekam tadi di sedot darah kotorna, dibekam hijamah itu sunnah mandi setelahnya. Al-ghuslul dukhul masjid, mandi ketika masuk masjid sunnah sebagai penghormatan terhadap masjid. Ditambah itu kali 17 ya, tambah deui. Tadi tambah nate mandi ketika memasuki kota Madinah, mandi ketika ketika setelah di hijamah, lalu mandi ketika mau masuki masjid sunnah mandi heula. Naon? Supaya orang menghormati masjid. Ya, jangan sampai masuk masjid dengan keadaan tubuh kotor. Haram hukumnya lamun orang ngotoran masjid haram. Ngotoran masjid kumaha lamun mawa najis ka di masjid itu haram. Sehingga sunnah mandi terlebih dahulu ketika mau masuk ke dalam masjid. Lalu yang selanjutnya adalah mandi ketika menghadiri perkumpulan yang baik. Naik ngaji, sudah ngaji teh mandi heula sunat. Wong sampai pas ngaji teh bau naon? Ya. Bau jengkol, bau putih sikat gigi. Pas mandi teh bau kelek, pas naik ngaji teh bau kelek. Kan karunya gitu, terfokus namanya. Maka saya nama sunat mandi terlebih dahulu. Jadi apapun itu, kalau itu perkumpulan yang baik yang diikuti oleh umat muslim, sunnah mandi terlebih dahulu. Naik ngaji, naik sekolah, mandi heula ya, mandi heula. Itu adalah mandi yang disunnahkan. Allah a'lam. Rabbil fana lima alam tanah, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil nafidina tawasana bita'alumin, tawasana bita'limin, antal jukrona wasi'an wa antal jukrona amalan hadika wasul kupangaosan, hadika wasul kupangurukan, mugi Gusti ngarizkian panjembaran